biar rada imbang. Heeh. Ya saya soalnya nggak ada Kak, yang tinggi. Aku udah nggak pernah pakai tinggi sebenarnya. Oh iya, lalu nggak boleh. Ya sama kayak yang pakainya cuma pakai apa sepatu olahraga gitu. Sketcher. Heeh.
Selamat Hari Pentakosta, umat yang dikasihi Tuhan, Shalom. Damai sejahtera dan kesehatan selalu beserta dengan kita semua. Selamat datang bagi umat yang baru pertama kali hadir. Majelis mengucapkan selamat beribadah dan bersekutu di GKJ Joglo. Agar ibadah berjalan dengan hikmat, mohon kerjasamanya untuk menonaktifkan handphone atau diubah ke nada getar atau silent. Kami akan membacakan pokok-pokok pewarta Minggu tanggal 8 Juni 2025. Persidangan Majelis bulan Juni. Persidangan Majelis Harian akan diselenggarakan pada hari Jumat tanggal 13 Juni 2025 dan persidangan Majelis Pleno akan diselenggarakan pada hari Jumat tanggal 27 Juni 2025. Bagi Bapak, Ibu, Saudara-saudari yang memiliki keperluan gerejawi, dipersilahkan untuk menghubungi majelis wilayahnya masing-masing. Tukar pelayanan firman klasis JBB. Pada tanggal 15 Juni 2025 akan diselenggarakan tukar pelayanan firman klasis JBB. Pendeta Maria Sri Hartati akan melayani ibadah di GKJ Yeremia pukul 7.00 dan Pendeta Widianto Nugroho melayani ibadah di GKJ Serpong pukul 8.00. GKJ Joglo akan dilayani oleh Pendeta Yohanan Krisda Karunia dari GKJ Serpong pada pukul 8.00 dan Pendeta Emeritus Samuel Bambang Haryanto dari GKJ Nehemia akan melayani ibadah pada pukul 17.00. Harap menjadi perhatian warga jemaat. Baptis anak. Majelis GKJ Joglo akan melayankan sakramen baptis kudus anak pada ibadah Minggu tanggal 22 Juni pada pukul 8.00 WIB yang akan dilayankan oleh Pendeta Maria Sri Hartati. Yang pertama, Andaru Abiel Aditama, Arsyana Latisha Aditama, dan Aurelia Belisia Aditama. Putra-putri dari Bapak Zenda Christian Aditama dan Ibu Meinar Soraya Natasha dari wilayah 4C. Yang kedua, Samina Ailia Tanghana, putri dari Ibu Aprin Kislina, warga wilayah 4B, dan Bapak Ronald Tanghana. Mohon dukungan warga jemaat. Apabila ada penulisan nama yang salah, dimohon untuk menghubungi sekretariat gereja. Berita duka. Telah dipanggil ke rumah Bapa di surga. Pertama, Ibu Wahyuningsih, ibunda dari Ibu Woro Budi Setianingsih, warga wilayah 3F, pada hari Rabu tanggal 29 Mei pukul 19.00
di RS Bakti Asih Ciledug dalam usia 84 tahun. Jenazah telah dimakamkan pada hari Minggu tanggal 29 Mei 2025 di TPU Kalimulya 3 Depok. Yang kedua, Ibu Marinem, warga wilayah 4A, pada hari Rabu 4 Juni jam 3.00 WIB di RS Permata dalam usia 74 tahun. Jenazah telah dimakamkan pada hari Kamis 5 Juni 2025 di Klaten, Jawa Tengah. Yang ketiga, Bapak Saliman Sudiwiono, ayahanda dari Diaken Tri Budi Angantio, warga wilayah 3D, dan Bapak Dwi Hastoto, warga wilayah 3C, pada hari Kamis 5 Juni 2025 di RS Pertamina Cilacap dalam usia 81 tahun. Jenazah telah dimakamkan di hari Jumat tanggal 6 Juni 2025 di makam Sorowani Kawunganten Cilacap. Yang keempat, Ibu Salmiati Sahari, ibunda dari Ibu Chandrayani Hardianti, warga wilayah 4A di RS Panti Wilasa, Semarang, pada hari Jumat tanggal 6 Juni 2025 sekitar pukul 23.00 dalam usia 87 tahun. Jenazah telah dimakamkan di hari Sabtu tanggal 7 Juni 2025 di TPU Borgota, Semarang. Majelis dan seluruh warga jemaat GKJ Joglo mengucapkan turut bela sungkawa, kiranya Tuhan memberikan kekuatan dan penghiburan bagi keluarga yang ditinggalkan. Tim Kesehatan GKJ Joglo mengajak seluruh jemaat untuk menjaga kesehatan dengan pola makan sehat dan rajin berolahraga di tengah merebaknya berbagai virus saat ini. Diharapkan bagi yang tidak sehat atau sedang sakit menggunakan masker untuk mencegah penularan dan menjaga kenyamanan beribadah. Semoga kita semua diberikan kesehatan. Tuhan memberkati. Usai ibadah, marilah kita mempererat persekutuan kita sambil menikmati hidangan sederhana dalam perjamuan kasih. Dan untuk memaknai arti dari persembahan Riario Undu-Undu sebagai bentuk ungkapan rasa syukur, panitia telah menyiapkan makanan minuman di halaman gedung gereja dan umat bisa ikut terlibat di penjualan undu-undu. Untuk berita komisi, panitia, dan berita lain yang lebih lengkap dapat dibaca dalam pewarta digital yang sudah diberikan di WAG kelompok atau di dalam aplikasi GKJ Joglo. Umat yang terkasih, marilah kita memfokuskan hati, pikiran, dan waktu kita untuk beribadah kepada Tuhan. Ibadah hari ini mengangkat tema Roh Kudus selalu menyatukan, yang berdasar atas Kejadian 11 ayat 1-9 dan Kisah Para Rasul 2 ayat 1 sampai dengan 21. Ibadah akan dipimpin oleh Bapak Pendeta Widianto Nugroho. Umat kami undang untuk bangkit berdiri. Umat yang terkasih, bersyukurlah karena karya Allah dalam Anaknya yang tunggal telah menyatukan kita yang dengan segala keberagaman yang ada untuk menjadi satu tubuh Kristus. Terpujilah Engkau ya Allah, yang telah menyatukan kami bangsa-bangsa di dalam kasih-Mu. Tetaplah berdiri teguh di dalam kesatuan umat Tuhan dan sempurnakanlah persatuan-Mu dalam kasih dan perdamaian satu dengan yang lainnya di dalam Kristus. Kiranya Roh Kudus menolong kita. Pujilah Dia dengan ceracap yang berdenting, pujilah Dia dengan ceracap yang berdentang. Biarlah segala yang bernafas memuji Tuhan. Haleluya. Mari datang kepadanya dengan pujian syukur dalam Kidung Jemaat 240 bait 1 dan 2, datanglah ya sumber rahmat. Sumber rahmat, selaraskan hatiku.
menyanyikan kasih selamat yang tak kunjung berhenti. Ajaranmu mata indah, kita salai surgamu. Aku puji gunung kokoh, gunung pengasihanmu. Hingga kini ku selamat dengan buat yang kau beri. Ku harapkan akan dapat sampai di negeri seri. Yesus lari akan aku, domba binang yang sesat, untuk membela diriku di pikul yang sangat berat. Saudara-saudara yang dikasihi Tuhan, mari kita memulai ibadah pada saat ini dengan pengakuan bahwa ibadah ini berlangsung di dalam pertolongan Allah Tritunggal, Sang Pencipta, Sang Penyelamat di dalam Kristus, dan Sang Pemelihara ciptaan melalui kehadiran Roh Kudus. Amin. Amin, amin, amin. Kasih karunia dan damai sejahtera dari Allah Bapa, Anak, dan Roh Kudus beserta saudara sekalian. Dan bersertamu juga. Umat dipersilahkan duduk. Saudara-saudara yang dikasihi Tuhan, hari ini kita bersama-sama merayakan Pentakosta. Hari di mana kita mengingat pencurahan Roh Kudus yang terjadi kepada para murid ribuan tahun silam dan penanda akan karya Tuhan yang terus bergulir di dalam sejarah semesta. Maka dari itu saudara-saudara, inilah yang hendak kita hayati, bahwa peristiwa turunnya Roh Kudus memberikan dampak yang luar biasa kepada kita murid-murid Tuhan dan segenap bangsa. Para murid yang tadinya takut, pesimis dan ragu telah diubahkan oleh Roh Kudus menjadi orang yang berani memberitakan kabar keselamatan Allah di dalam Tuhan Yesus Kristus kepada bangsa-bangsa. Melalui anugerah Allah, bangsa-bangsa yang jauh pun disatukan di dalam anugerah keselamatan. Kita, saudara-saudara, adalah bagian dari kesatuan bangsa-bangsa yang menerima keselamatan Allah di dalam Yesus Kristus Tuhan. Ini adalah anugerah yang patut kita rayakan dengan syukur dan sukacita. Maka kiranya saudara-saudara, Sang Sumber Rahmat senantiasa hadir dalam perjalanan iman kita sebagai tubuh Kristus. Kita sambut dan kita mulai ibadah ini saudara-saudara dengan menyanyikan Kidung Jemaat 240 bait 3, Datanglah Ya Sumber Rahmat. Tiap hari ku berutang pada kasih abadi, rantailah hatiku curang dengan rahmat hati. Ku rindukan percobaan, meninggalkan kasih-Mu. Inilah hatiku Tuhan, mengeraikan bagi-Mu. Saudara-saudara, Injil Yohanes 17 ayat 20 sampai 21 menyampaikan apa yang menjadi doa Tuhan Yesus. Di dalam doanya ia berkata, "Bukan untuk mereka ini saja aku berdoa, tetapi juga untuk orang-orang yang percaya kepadaku
melalui pemberitaan mereka, supaya mereka semua menjadi satu, sama seperti Engkau ya Bapa, di dalam aku dan aku di dalam Engkau, agar mereka juga di dalam kita, supaya dunia percaya bahwa Engkaulah yang telah mengutus aku. Saudara, apakah di dalam kehidupan sehari-hari yang kita lakukan, kita menjadi bagian dari doa Tuhan Yesus yang mengupayakan kesatuan di antara anggota tubuh Kristus? Apakah kita menjadi pribadi yang menjaga kesatuan tubuh Kristus yang sudah terbangun, baik di lingkup antar gereja, persekutuan, ataupun di GKJ Joglo, atau di keluarga kita sebagai gereja kecil? Atau sebaliknya, justru kita tidak mampu mewartakan damai sejahtera Allah dan mengedepankan kehendak serta hasrat pribadi kita, alih-alih mengupayakan persatuan. Mari kita memohon ampun kepada Allah dengan menyanyikan nyanyian penyesalan berdasarkan Nyanyikanlah Kidung Baru 12 bait 1 dan 2. Oh Tuhanku, Kau datang ke dunia. Dosa umatmu bagai seekor unta dan datang padamu, Tuhanku, merindu hatiku. Aku berserah ya Tuhan padamu, ku berikan bagimu seluruh hidupku. Bersedih karena tekanan dosa dan jiwaku terkungkung dalam gelap. Kini berikan damai dan sentosa, lahirkan diriku dan dosa pun lenyap. Aku berserah ya Tuhan padamu, ku berikan bagimu seluruh hidupku. Saudara-saudara, kepada kita yang dengan penuh kerendahan hati membawa segala salah dan menyatakan penyesalan dosa kita kepada Allah, Ia menyatakan berita anugerahnya seturut dengan yang akan kita perhatikan bersama berdasarkan surat Galatia pasal 3 ayat 28 sampai dengan 29 yang demikian. Dalam hal ini tidak ada orang Yahudi atau orang Yunani, tidak ada hamba atau orang merdeka, tidak ada laki-laki atau perempuan, karena kamu semua adalah satu di dalam Kristus Yesus. Lagi pula, jikalau kamu milik Kristus, kamu adalah keturunan Abraham dan ahli waris menurut janji Allah. Demikianlah berita anugerah dari Tuhan. Syukur kepada Allah. Saudara-saudara, saya undang untuk berdiri. Kita sambut berita anugerah dari Tuhan dengan bersama-sama kita menghayati kehadiran Roh Kudus dalam hidup kita dan nyanyikanlah Kidung Baru 104 bait 1 dan 2, apinya berkobar dalam hatiku. Apinya berkobar dalam hatiku, ku kira karena Yesus yang memberi. Dihangatkan jiwaku, tak perlu ku mengeluh, darahnya membasuh diriku bersih. Apinya
hormat dipersilakan duduk. Saudara-saudara, mari kita memanjatkan doa syafaat kita kepada Tuhan. Mari kita bersatu di dalam doa. Allah Bapa kami yang penuh kasih, yang kami kenal di dalam Kristus melalui pernyataan anak-Mu yang tunggal, Tuhan kami Yesus Kristus, kami bersyukur atas kehidupan yang telah Engkau anugerahkan kepada kami ya Tuhan. Dalam suka maupun duka, dalam tawa dan tangis, Engkau adalah Allah yang senantiasa hadir. Engkau adalah Allah yang menyatakan hikmat-Mu bagi kami, sehingga di dalam menjalani kehidupan kami tidak tersesat, melainkan senantiasa berada pada jalan-Mu. Untuk itu ya Tuhan, tolonglah kami untuk menghayati kehadiran Roh-Mu yang kudus melalui kehidupan kami sehari-hari, mewujudkan karya Roh Kudus lewat pilihan-pilihan yang kami ambil dalam kehidupan dan warta serta kesaksian yang kami upayakan dalam kata serta tindakan kami. Oleh sebab itu ya Tuhan, kami percaya bahwa Engkaulah yang menyatukan kami, individu-individu yang berbeda latar belakang, budaya, kesukuan, asal-usul, tetapi Engkau ikat di dalam persekutuan umat percaya di GKJ Joglo. Oleh sebab itu dalam persekutuan ini ya Tuhan, kami hendak mengingat saudara-saudara kami dalam gumul juang mereka menghadapi ragam tantangan kehidupan. Kami berdoa ya Allah, bagi saudara-saudara kami yang sakit ataupun sedang dalam proses penyembuhan. Kami berdoa untuk Bapak Ignatius Sekso Yudiono, Ibu Sumirah, ibunda dari Bapak Lasno, Ibu Alfrice Laheba Sumantri, Saudari Harsela Sabatini, juga saudara-saudara kami yang lain yang tidak dapat kami sebutkan satu persatu. Kiranya Engkau hadir dan menguatkan saudara-saudara kami ini ya Allah. Kiranya Engkau berkenan untuk memberikan yang terbaik di dalam kehidupan saudara-saudara kami ini. Kami pun teringat ya Tuhan akan duka cita besar yang hadir di dalam kehidupan saudara-saudara kami karena mereka ditinggalkan oleh orang-orang yang mereka kasihi. Kami berdoa ya Tuhan bagi keluarga Ibu Woro Budi Setianingsih yang ditinggalkan oleh ibunda terkasih Ibu Wahyu Ningsih. Kami berdoa ya Tuhan bagi keluarga besar yang ditinggalkan oleh Ibu Marinem, warga wilayah 4A. Kami berdoa ya Tuhan Engkau menghibur dan menguatkan yang terkasih keluarga Bapak Tri Budi Angantio dan Bapak Dwi Hastoto yang telah ditinggalkan oleh ayahanda terkasih Bapak Saliman Sudi Wiono. Juga kami berdoa ya Tuhan bagi saudara kami keluarga besar Ibu Chandrayani Hardianti yang ditinggalkan oleh ibunda terkasih Ibu Salmiati Sahari. Kiranya ya Tuhan Engkau berkenan untuk menguatkan saudara-saudara kami ini. Kiranya Tuhan Engkau berkenan untuk menanamkan kembali penghiburan dan kesukacitaan di dalam hati saudara-saudara kami ini. Karena orang-orang yang mereka kasihi telah berada di dalam keabadian bersama Engkau Sang Bapa Pencipta langit dan bumi. Allah Bapa kami yang penuh kasih, kami menyadari akan ragam pergumulan yang kami hadapi. Baik kami ya Tuhan yang tengah menyelesaikan dan menghadapi ujian akhir semester, ataupun anak-anak kami yang tengah mencari sekolah di jenjang yang lebih tinggi, atau kami ya Tuhan yang bergumul dengan pekerjaan kami yang tengah mencari pekerjaan, kami yang tengah bergumul tentang pasangan hidup dan merencanakan pernikahan. Kami ya Tuhan yang tengah bergumul dalam hidup keseharian kami sebagai warga lanjut usia, serta pergumulan-pergumulan kami yang lain yang tidak dapat kami sebutkan satu persatu yang mungkin kami simpan pada saat ini di dalam hati kami masing-masing. Engkau adalah Allah yang maha mengetahui, Engkau adalah Allah yang menghadirkan yang terbaik bagi kami. Maka ya Tuhan berkaryalah seturut dengan belas kasihan-Mu. Ajarkan kami untuk berjuang di dalam jalan yang Engkau kehendaki. Ajarkan kami untuk berserah diri kepada karya dan kehendak-Mu. Kami juga berdoa ya Tuhan bagi bangsa dan negara kami. Tuhan hadirkan kesukacitaan damai sejahtera di tengah bangsa dan negara kami. Ajar kami untuk terus berpengharapan menghadapi berbagai krisis kebangsaan yang terjadi.
yang telah mengusik mungkin kehidupan masing-masing dari kami. Tuhan yang membantu kami ya Tuhan, dan Tuhan bantu para pemimpin bangsa kami agar mereka dapat memerintah dengan penuh keadilan. Sertailah juga ya Tuhan persekutuan umat-Mu di GKJ Joglo ini. Ajar kami ya Tuhan untuk bertekun di dalam tugas panggilan kami, di dalam pemeliharaan iman dan di dalam pemberitaan keselamatan. Kiranya Tuhan sendiri yang menjadi pandu kami dalam seluruh aktivitas pelayanan yang kami lakukan. Sehingga bukan kami ya Tuhan yang tampil di permukaan, tetapi hanya nama-Mu yang dimuliakan melalui apapun yang kami lakukan, baik sebagai warga jemaat ataupun sebagai satu kesatuan tubuh Kristus GKJ Joglo. Kami berdoa pula ya Tuhan bagi gereja-gereja Kristen Jawa di Klasis Jakarta bagian Barat, terutama saudara kami di GKJ Kanaan dan GKJ Bumi Indah. Mereka tengah bergumul juang untuk mendirikan rumah ibadah ya Tuhan. Ada banyak hambatan yang mereka temui, tetapi kiranya Allah berbelas kasih. Allah menyatakan hikmat dan rahmat-Mu kepada saudara-saudara kami ini, agar mereka dikuatkan dalam perjuangan yang mereka lakukan. Tuhan mencukupkan saudara-saudara kami ini dengan berbagai cara yang Kau hadirkan. Kami percaya ya Tuhan, bahwa inilah bagian dari pergumulan bersama kami, tidak hanya bagi GKJ Kanaan dan GKJ Bumi Indah, tetapi bagi kami ya Tuhan, gereja-gereja Kristen Jawa di Klasis Jakarta bagian Barat. Inilah doa kami ya Tuhan, inilah permohonan kami, inilah syukur kami, inilah sembah sujud kami kepada Engkau. Di dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus, Sang Firman yang hidup, kami berdoa dan memohon pertolongan-Mu. Amin. Saudara yang dikasihi Tuhan, dalam ibadah ini kita akan menghayati penyertaan Tuhan dalam kehidupan kita, terutama melalui hasil yang kita peroleh dari pekerjaan-pekerjaan kita. Pada masa Alkitab, unduh-unduh atau panenan berupa hasil bumi dan ternak sebagaimana mayoritas pekerjaan mereka kala itu. Namun dalam konteks saat ini, bentuk persembahan unduh-unduh beragam. Hasil karya, hasil kebun, mata uang, dan sebagainya. Persembahan unduh-unduh ini mengingatkan kita akan firman Tuhan dalam Ulangan 16 ayat yang ke-9 sampai ke-10 yang demikian. 7 minggu harus kau hitung, mulai dari waktu menyabit gandum yang belum dituai, haruslah engkau menghitung 7 minggu itu. Kemudian haruslah engkau merayakan hari raya 7 minggu bagi Tuhan Allahmu, dengan persembahan sukarela yang akan kau berikan, sesuai dengan berkat yang diberikan kepadamu oleh Tuhan Allahmu. Untuk itu, saat ini marilah kita sambut iring-iringan persembahan unduh-unduh dengan mengingat kasih serta penyertaannya dalam hidup kita.
Saudara-saudara yang dikasihi Tuhan, marilah kita mengumpulkan ungkapan syukur kepada Tuhan. Pada hari ini selain persembahan kantong, DMD dan persembahan bulanan, kita juga mengumpulkan persembahan unduh-unduh. Persembahan mingguan disampaikan melalui kantong persembahan atau scan kris yang tersedia di bangku jemaat. Dan persembahan bulanan melalui kotak persembahan atau transfer ke rekening yang tertera pada layar. Persembahan unduh-unduh dapat disampaikan melalui amplop yang telah dibagikan oleh majelis kelompok atau transfer dengan menambahkan angka 5 di akhir nominal persembahan. Persembahan DMD, bulanan dan unduh-unduh dapat dimasukkan di kotak yang ada di depan, kiri dan kanan. Marilah kita mengucap syukur kepada Tuhan dengan membawa persembahan kita kepadanya. Dengan penuh sukacita kita mengiringi prosesi persembahan ini dengan menyanyikan Kidung Jemaat 241 bait 1 sampai 3. Inilah hari ke-50. Pasca
dipersilakan untuk berdiri. Yesus ditanam dan bangkit pula pada masa Paskah. Kini buahnya menjadi nyata pada Pentakosta. Untuk siapakah hasil pertama ini? Untuk Tuhan sumber terang. Mari kita bersatu dalam doa. Ya Allah Bapa yang terkasih, sungguh kami mengucap syukur. Baru saja kami mempersembahkan persembahan kantong DMD kartu bulanan. Dan terkhusus minggu ini kami menyerahkan persembahan unduh-unduh dalam bentuk hasil karya dan hasil bumi yang telah disiapkan dengan sungguh-sungguh. Semua persembahan yang kami bawa ini ungkapan rasa syukur yang telah Engkau berikan dalam kehidupan kami dan mampukan orang-orang yang akan mengelola persembahan ini ya Bapa. Berilah hikmat dalam menempatkan persembahan ini. Begitu besar untuk kerajaan dan kemuliaan-Mu semakin ditinggikan. Ya Allah Bapa, sebentar lagi kami akan menerima firman-Mu yang kudus. Persiapkanlah hati dan pikiran kami, biarlah firman yang kami dengar dapat kami lakukan dan terapkan dalam kehidupan kami sehari-hari. Ya Bapa, kiranya Engkau juga mengurapi dan beri kemampuan Pendeta Widianto Nugroho yang akan menyampaikan firman-Mu. Kiranya yang disampaikan adalah kabar sukacita, kebenaran yang akan Engkau berikan dalam kehidupan kami sehari-hari ya Bapa. Ya Allah Bapa, biarlah doa ini kami serahkan kepadamu ya Bapa, semua dalam nama-Mu Tuhan Allah Yesus Kristus yang kami kenal. Semua ini kami serahkan dan kami ucapkan syukur. Amin. Umat dipersilakan duduk kembali. Umat yang dikasihi Tuhan, bacaan pertama kita pada hari ini diambil dari Kejadian 11 ayatnya yang pertama hingga yang ke-9 dengan judul Menara Babel yang demikian firman-Nya. Adapun seluruh bumi pernah memiliki satu bahasa dan satu logat. Ketika orang-orang berangkat ke sebelah timur dan menemukan dataran di tanah Sinear, mereka pun menetap di sana. Mereka berkata kepada yang lain, "Marilah kita membuat batu bata dan membakarnya baik-baik." Lalu bata itu mereka pakai sebagai batu dan ter sebagai bahan perekat. Mereka juga berkata, "Marilah kita dirikan bagi kita sebuah kota dengan sebuah menara yang puncaknya sampai ke langit. Marilah kita mencari nama, supaya kita tidak terserak di seluruh bumi." Lalu Tuhan turun untuk melihat kota dan menara yang didirikan oleh anak-anak manusia itu. Berfirmanlah Tuhan, "Mereka ini satu bangsa dengan satu bahasa untuk semuanya. Dan ini baru permulaan usaha mereka. Mulai sekarang, apapun yang mereka rencanakan, tidak ada yang tidak mungkin bagi mereka. Baiklah kita turun dan mengkacau balokkan bahasa mereka di sana, sehingga mereka tidak dapat lagi saling mengerti bahasa mereka." Demikianlah mereka diserakkan Tuhan dari sana ke seluruh bumi, dan mereka berhenti mendirikan kota itu. Itulah sebabnya
kota itu disebut dengan nama Babel. Karena disitulah dikacau balaukan Tuhan bahasa seluruh bumi, dan dari situlah mereka diserakkan Tuhan ke seluruh bumi. Demikianlah sabda Tuhan. Syukur kepada Allah. Saudara-saudara, bacaan kedua kita akan ambil berdasarkan Kisah Para Rasul. Kisah Para Rasul pasal 2 ayat 1 sampai dengan 21. Kisah Para Rasul pasal 2 ayat 1 sampai dengan 21. Kisah Para Rasul 2 ayat 1 sampai dengan 21 yang demikian. Ketika tiba hari Pentakosta, mereka semua berkumpul di satu tempat. Tiba-tiba terdengarlah bunyi dari langit seperti tiupan angin keras yang memenuhi seluruh rumah tempat mereka duduk. Tampaklah kepada mereka lidah-lidah seperti lidah api yang bertebaran dan hinggap pada mereka masing-masing. Lalu mereka semua dipenuhi dengan Roh Kudus dan mulai berbicara dalam bahasa-bahasa lain, seperti yang diberikan oleh Roh itu kepada mereka untuk dikatakan. Waktu itu di Yerusalem tinggal orang-orang Yahudi yang saleh dari segala bangsa di bawah kolong langit. Ketika terdengar bunyi itu, berkerumunlah orang banyak. Mereka terkejut karena mereka masing-masing mendengar orang-orang percaya itu berbicara dalam bahasa mereka sendiri. Mereka tercengang-cengang dan heran lalu berkata, bukankah mereka semua yang berbicara itu orang Galilea? Bagaimana mungkin kita masing-masing mendengar mereka berbicara dalam bahasa kita sendiri, yaitu bahasa tempat kita dilahirkan? Kita orang Partia, Media, Elam, penduduk Mesopotamia, Yudea dan Kapadokia, Pontus dan Asia, Frigia dan Pamfilia, Mesir, dan daerah-daerah Libya yang berdekatan dengan Kirene, pendatang-pendatang dari Roma, baik orang Yahudi maupun penganut agama Yahudi, orang Kreta dan orang Arab. Kita mendengar mereka berbicara dalam bahasa kita sendiri tentang perbuatan-perbuatan besar yang dilakukan Allah. Mereka semuanya tercengang-cengang dan sangat termangu-mangu sambil berkata seorang kepada yang lain, apa artinya ini? Namun yang lain menyindir mereka sedang mabuk oleh anggur manis. Lalu Petrus bangkit berdiri dengan ke-11 rasul itu dan dengan suara nyaring ia berkata kepada mereka, hai orang-orang Yahudi dan semua orang yang tinggal di Yerusalem, perhatikanlah perkataanku ini dan ketahuilah. Orang-orang ini tidak mabuk seperti yang kamu sangka karena hari baru pukul 9. Tetapi tentang itulah apa yang difirmankan dengan perantaraan Nabi Yoel. Akan terjadi pada hari-hari terakhir, demikianlah firman Tuhan, bahwa aku akan mencurahkan rohku ke atas semua manusia. Maka anak-anakmu laki-laki dan perempuan akan bernubuat. Dan taruna-tarunamu akan mendapat penglihatan-penglihatan, dan orang-orangmu yang tua akan mendapat mimpi. Juga ke atas hamba-hambaku laki-laki dan perempuan akan kucurahkan rohku pada hari-hari itu, dan mereka akan bernubuat. Aku akan mengadakan mukjizat-mukjizat di atas di langit, dan tanda-tanda ajaib di bawah di bumi, darah, api, dan gumpalan-gumpalan asap. Matahari akan berubah menjadi gelap gulita dan bulan menjadi darah sebelum datangnya hari Tuhan, hari yang besar dan mulia itu. Barang siapa yang berseru kepada nama Tuhan akan diselamatkan. Saudara-saudara yang berbahagia adalah kita yang mendengarkan firman Allah dan memeliharanya dalam hidup keseharian kita. Haleluya. Selamat pagi Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan. Saya itu senang sekali kalau Pentakosta, karena tiba-tiba banyak orang Bali, tiba-tiba banyak orang Batak, tiba-tiba banyak orang Kupang gitu ya. Tiba-tiba Pak Boki berubah dari orang Sangir jadi orang Batak pakai ulos gitu. Jadi
Kalau Pentakosta itu ya Bapak Ibu Saudara, kita identik dengan pakaian apa Bapak Ibu Saudara? Nusantara. Jadi Bapak Ibu memakai dari mana-mana gitu ya, pakaian-pakaian. Mas Itong tiba-tiba pakai peci gitu. Saya nggak tahu itu pakai peci karena Pentakosta atau menutupi yang lain. Dan yang lainnya Bapak Ibu Saudara penuh dengan semarak dan sukacita. Dan itulah Bapak Ibu Saudara yang memang kita maknai dari Pentakosta. Bahwa Allah menghadirkan rohnya yang kudus. Sehingga apa Bapak Ibu Saudara? Sehingga orang-orang dari seluruh bangsa keselamatan tersedia bagi semua orang. Tidak peduli asal sukunya, tidak peduli asal bangsanya. Kalau ia mengaku Yesus Kristus adalah juru selamat, maka ia adalah saudara seiman kita. Gitu ya Bapak Ibu Saudara. Ini pergumulan yang sangat berat di awal-awal kekristenan Bapak Ibu Saudara. Karena para murid dan juga rasul-rasul berdebat. Yang boleh mengikut Yesus itu, dia harus ikut dulu enggak tata cara agama Yahudi, atau bangsa manapun boleh mengikut Yesus tanpa harus diyahudikan lebih dahulu. Dan ternyata yang dipilih adalah yang kedua. Ketika Petrus diperlihatkan sebuah penglihatan menjelang baptisan Kornelius, Petrus ditunjukkan bahwa keselamatan itu tersedia bagi semua orang, orang-orang dari seluruh bangsa dan bahasa. Maka tema kita pada hari ini Bapak Ibu Saudara, tema kita apa? Roh Kudus selalu menyatukan. Roh Kudus selalu menyatukan. Kita ambil dari dua kisah Bapak Ibu Saudara. Yang pertama adalah Kejadian 11 ayat 1 sampai 9. Yang kedua Bapak Ibu Saudara, Kisah Para Rasul pasal 2 ayat 1 sampai 21. Bapak Ibu Saudara mungkin di Kejadian Bapak Ibu sudah sering membacanya, Bapak Ibu fokus kepada Menara Babel. Kalau di Kisah Para Rasul yang juga Bapak Ibu Saudara sudah sering membacanya, saudara-saudara akan fokus kepada lidah-lidah api dan turunnya Roh Kudus. Betul Bapak Ibu Saudara? Kita lihat ya dekorasi yang sudah dibuat oleh panitia misalnya. Itu ada visualisasi lidah-lidah api Bapak Ibu Saudara. Supaya kita membayangkan, oh turunnya Roh Kudus, visualisasinya lidah-lidah api. Tapi sebenarnya Bapak Ibu Saudara, dua kisah ini punya satu hal yang sama. Bapak Ibu Saudara, apa itu? Bahasa. Bahasa. Jadi dua kisah ini Bapak Ibu Saudara, Babel dan Pentakosta, ini rentang jaraknya ribuan tahun tetapi punya satu konteks yang sama, satu pesan yang relatif mirip. Pesan itu adalah bahasa. Bahasa Bapak Ibu Saudara. Kalau di Babel bahasa itu sama, bahasa logatnya itu juga sama. Kalau di Pentakosta Bapak Ibu Saudara, rasul-rasul tiba-tiba bisa bicara dalam berbagai bahasa. Tadi ada orang Partia, orang Mesir, orang Arab itu mengerti. Karena para rasul bicara bahasa mereka. Sementara di Babel Bapak Ibu Saudara, kita menemukan peristiwa yang agak beda. Kalau di Babel Bapak Ibu Saudara bahasanya sama, tapi dikacaukan oleh Allah. Jadi manusia semenjak itu memiliki bahasa dan logat yang berbeda-beda. Jutaan, ratusan ribuan banyaknya Bapak Ibu Saudara. Nah kalau di Babel bahasanya tadinya sama, terus dipecah belah supaya orang nggak bisa saling mengerti. Kalau di Pentakosta bahasanya beragam, tetapi menceritakan satu hal yang sama. Nah kalau kita bicara menyatukan Bapak Ibu Saudara, lebih mudah yang mana? Kalau bahasa, kata dan logatnya sama atau berbeda Bapak Ibu Saudara? Sama. Sama. Lebih mudah kalau kesatuan itu tercipta dari kesamaan. Jadi harusnya Bapak Ibu Saudara kita bisa bertanya kepada Tuhan, kenapa kok orang-orang di Babel ya Bapak Ibu Saudara ya, manusia pada masa itu udah bahasanya sama, nggak usah dipecah belah Tuhan. Nggak usah dibikin beragam gitu ya Bapak Ibu Saudara ya, kalau kita bicara kesatuan ya. Jadi bisa orang dari manapun bisa mengerti gitu omongan dari daerah yang lain ya gitu kan. Dan terciptalah kesatuan. Sementara kalau beda bahasa, kalau beda logat, kalau beda kata, itu seringkali kan terjadi konflik. Benar nggak Bapak Ibu? Betul. Betul sekali Bapak Ibu Saudara. Jadi beda intonasi lah. Beda intonasi bisa jadi konflik Bapak Ibu Saudara. Beda bahasa apalagi kan. Lalu kalau kita bicara Roh Kudus selalu menyatukan, kenapa? Tuhan itu Bapak Ibu Saudara ya, kok bahasanya udah sama malah dijadiin banyak bahasa gitu ya.
Ya, akhirnya membuat di Pentakosta para rasul harus bicara dalam berbagai bahasa karena karya Roh Kudus, supaya berita tentang karya Yesus itu semuanya nyampe gitu ya, orang-orang dari berbagai bangsa. Tapi kenapa itu terjadi? Kan susah sekali ya Bapak Ibu ya. Dan kita sadar bahwa bahasa di sini tidak hanya ya bahasa, tetapi juga kata yang kita ucapkan. Dan kita paham sekali di kehidupan kita sehari-hari bahwa seringkali konflik-konflik yang terjadi di dalam kehidupan terjadi karena bahasa yang kita gunakan, kata yang kita gunakan. Betul Bapak Ibu? Kata yang kita gunakan. Sekarang malah nambah lagi Bapak Ibu Saudara. Bukan hanya kata secara lisan, tetapi juga tulisan. Yang disampaikan dan tersebar di mana? Di media sosial yang Bapak Ibu miliki. Orang bisa berdebat panjang gitu karena ketikan di WhatsApp misalnya. Orang bisa berdebat panjang dan menginterpretasi banyak hal karena status WA seseorang gitu ya. Misalnya, ini kayaknya nyindir saya deh, tapi kalau kita konfrontasi ternyata nggak nyindir kita misalnya ya. Atau hal-hal yang lain Bapak Ibu Saudara, kata dan bahasa itu jadi sumber perpecahan, sumber konflik. Misalnya di kehidupan kita sehari-hari Bapak Ibu Saudara, suami dan istri. Kalau Bapak Ibu minta sesuatu kepada suami atau istri, ini biasanya bapak-bapak ya. Beda nggak kalau di depannya ada kata tolong apa enggak? Hasil belakangnya beda nggak Bapak Ibu? Beda. Kalau saya beda tuh Bapak Ibu Saudara. Kalau nggak pakai kata tolong biasanya dikoreksi dulu saya. Tolong ambilin baju gitu. Terus saya ngulangin, tolong ambilin baju. Bapak Ibu mengalami? Ini kalau nggak ada kata tolong apa enggak tuh beda tuh biasanya outputnya Bapak Ibu Saudara. Kalau ada kata tolong sedikit lebih lancar lah biasanya kalau kita ya. Tapi kalau nggak ada kata tolong nih biasanya agak susah. Merintah aja kerjaannya gitu kan. Benar nggak? Ya, nggak ada kata tolong. Lalu yang kedua kata terima kasih. Misalnya itu kan kata ya, sebuah kata sederhana. Kita habis meminta tolong sesuatu, ada kata terima kasih sama enggak, beda nggak outputnya Bapak Ibu? Beda. Kita sama apa ya, orang yang kerja sama kita, misalnya sama anak buah atau sama siapapun lah, sama anak kita dan seterusnya. Depannya udah ada kata tolong ya Bapak Ibu ya, tolong dong ambilin ini gitu. Tapi nggak ada terima kasih. Persepsinya jadi beda nggak Bapak Ibu? Jadi beda, nggak ada terima kasih jadi beda. Nyuruh-nyuruh aja kerjaannya gitu kan Bapak Ibu ya. Nggak ada kata terima kasih. Sama satu lagi Bapak Ibu Saudara, ini biasanya juga jadi sumber konflik. Tidak ada kata maaf. Jadi nggak ada kata tolong, nggak ada kata terima kasih, nggak ada kata maaf. Ini bisa jadi sumber konflik. Kalau di WA beda lagi Bapak Ibu kalau di tulisan. Bapak Ibu bilang nyuruh, ini ibu-ibu biasanya nyuruh suaminya pulang. Katanya Mas pulang misalnya, hurufnya kecil semua, sama diketik pakai huruf besar semua, beda nggak? Bapak-bapak lebih serem yang mana? Hurufnya gede semua, Pak pulang gitu ya. Itu biasanya mau ngapain itu udah pulang itu. Beda ya, hurufnya kecil semua sama hurufnya gede semua. Apalagi hurufnya gede semua, belakangnya tanda seru. Lebih serem nggak? Serem. Itu bapak-bapak manapun mau seberingas apa tampangnya pasti langsung pulang. Bener bapak-bapak? Pulang gitu, tanda seru. Serunya bukan cuma satu, lagi 3. Pulang langsung gitu ya. Kalau istri saya beda lagi Bapak Ibu. Saya dikirimin share lokasi rumah. Katanya barangkali lupa alamat rumah gitu. Waduh. Ya, itu bahasa ya Bapak Ibu, itu kata-kata ya. Yang kita ucapkan sederhana gitu ya, atau yang kita ketik, tapi apa yang kita ketik, yang kita sampaikan hasilnya bisa beda diterima sama orang lain. Bisa beda. Ya, Bapak Ibu Saudara ya, bisa beda. Itulah kekuatan dari bahasa, itulah kekuatan dari kata-kata. Kata-kata kita Bapak Ibu Saudara bisa menyatukan atau bisa memecah belah. Lalu apa yang terjadi di Babel Bapak Ibu Saudara? Orang-orang Babel rupanya mereka punya keuntungan bahasa mereka sama sehingga mereka mudah memahami. Tidak ada lagi kesalahpahaman. Tetapi Bapak Ibu Saudara, bahasa yang sama itu, kata-kata yang sama itu mereka pakai untuk meninggikan diri mereka sendiri.
Kejadian 1 ayat 28, Tuhan udah bilang kepada manusia, beranak cuculah, penuhilah seluruh bumi. Yang dilakukan orang Babel apa Bapak Ibu Saudara? Ngumpul jadi satu. Tuhan udah bilang berseraklah, penuhilah seluruh bumi. Dimanapun bumi itu ada, dimanapun tanah itu ada, penuhilah dengan manusia. Tapi orang-orang Babel, Bapak Ibu Saudara, manusia di zaman Babel ini, mereka justru ngumpul jadi satu. Bukan hanya ngumpul jadi satu, yang mereka lakukan, yuk bangun menara. Dan apa tujuannya membangun menara Bapak Ibu? Kita buka kembali Kejadian. Mari kita buka kembali Kejadian 11 Bapak Ibu Saudara. Kejadian 11 ya, Bapak Ibu Saudara ya. Kejadian 11 ayat 4. Kita baca bareng-bareng ya, Bapak Ibu Saudara. Sudah ketemu semua ya? Kejadian 11 ayat 4. Kita baca hitungan ketiga, 1, 2, 3. Mereka juga berkata, marilah kita dirikan bagi kita sebuah kota dengan sebuah menara yang puncaknya sampai ke langit. Marilah kita mencari nama supaya kita tidak terserak ke seluruh bumi. Jadi mereka udah melanggar perintah Tuhan Bapak Ibu Saudara. Tuhan nyuruh menyebar, mereka ngumpul. Yang kedua Bapak Ibu Saudara, mereka membangun sesuatu mencari nama. Mencari nama itu artinya take credit gitu ya. Untuk kalau ada sesuatu yang megah dan besar itu, menara yang melampaui langit itu, maka orang-orang itulah yang dikenal. Artinya Bapak Ibu Saudara, rupanya bukan hanya mereka menolak perintah Tuhan untuk tersebar, tetapi mereka mau menyaingi kebesaran nama Allah. Hanya Tuhan yang patut dimuliakan, hanya nama Tuhan yang patut diingat. Tetapi manusia-manusia pada zaman Babel ingin menyaingi Tuhan dan mencari nama bagi mereka sendiri. Jadi bahasa yang satu yang harusnya mengikat mereka, yang harusnya membuat mereka lebih mudah untuk memuliakan nama Tuhan, justru mereka pakai untuk memuliakan diri sendiri. Justru mereka pakai Bapak Ibu Saudara untuk menyatakan hal-hal yang bertentangan dengan Allah. Jadi bahasa yang kemudian dikacau balaukan oleh Allah bukan berarti bahwa Tuhan tidak menghendaki persatuan, bukan Bapak Ibu Saudara. Tapi mereka justru memanfaatkan kelebihan itu untuk kemudian meninggikan diri sendiri. Mereka memakai kelebihan itu, bahasa yang satu, untuk melawan Allah. Sehingga alih-alih nama Allah yang dimuliakan, mereka mencoba untuk meninggikan diri mereka sendiri. Dan itu dicapai dalam bahasa mereka yang satu, sehingga Allah menyebarluaskan mereka. Allah memisahkan orang-orang itu. Itu bahasa yang digunakan, kata yang digunakan dalam kesewenang-wenangan untuk memenuhi hasrat manusia. Kadangkala Bapak Ibu Saudara, kalau kita bicara tentang kehidupan bersama, bukankah perpecahan, konflik-konflik itu dimulai dari kata-kata, dimulai dari bahasa, dari apa yang kita sampaikan kepada orang lain, gitu kan Bapak Ibu ya? Dalam kajian yang lebih umum, misalnya Bapak Ibu Saudara, seorang filsuf dan sosiolog, Pierre Bourdieu itu pernah menyampaikan bahwa bahasa itu menjadi medium, menjadi sarana untuk menyampaikan kekerasan simbolik. Jadi bahasa kita itu dipakai melukai orang lain. Dan celakanya Bapak Ibu Saudara, kadang aktornya itu bukan pribadi demi pribadi, tetapi sistem yang membuat kita menggunakan bahasa-bahasa yang mendiskriminasi orang lain, yang merendahkan orang lain. Contohnya apa? Contohnya misalnya Bapak Ibu Saudara, berabad-abad silam di Amerika Serikat, orang-orang keturunan Afrika, warga negara Amerika, itu disebut dengan kata negro. Rasis nggak Bapak Ibu? Rasis. Ucapan yang rasis. Tapi itu secara resmi disampaikan oleh negara. Untuk apa? Untuk membuat sebuah perbedaan, dominasi. Jadi yang kulit putih itu lebih tinggi daripada yang kulitnya berwarna. Lalu yang kedua, negara kita sendiri pun begitu Bapak Ibu Saudara. Dalam masa-masa yang lampau, bahkan di pilkada tahun 2017 misalnya, ada diksi-diksi yang dipakai untuk membangkitkan itu, diskriminasi itu. Tahu Bapak Ibu katanya? Pribumi dan non-pribumi. Ini bahasa, ini kata, sederhana. Tapi itu sebenarnya di dalamnya mengandung diskriminasi.
Untuk menunjukkan ada orang-orang tertentu, terutama di sini saudara-saudara kita Tionghoa, orang-orang keturunan Tionghoa, yang seolah-olah mereka bukan bagian dari Indonesia, kemudian dipakai kata non-pribumi. Sementara ada orang yang asli, yang statusnya lebih tinggi. Kita menangkap ya Bapak Ibu Saudara ya. Jadi rupanya kata dan bahasa dipakai sebagai alat untuk kekerasan, alat untuk mendiskriminasi orang. Lalu kata-kata yang lain yang misalnya kita ucapkan di dalam sehari-hari yang dulu lazim tapi sekarang nggak lazim. Misalnya kata cacat, mohon maaf Bapak Ibu masih sering pakai ya. Sekarang kan dulu diganti pakai apa Bapak Ibu? Tuna ya. Misalnya nggak bisa melihat tuna netra gitu ya. Apa yang memiliki disabilitas intelektual itu dibilangnya tuna daksa. Tapi kata tuna kemudian diganti lagi Bapak Ibu Saudara. Diganti lagi menjadi apa? Ya ganti saja difabel atau disabilitas. Untuk menunjukkan bahwa orang-orang yang terlahir itu ya berbeda dengan kita, manusia pada umumnya. Kadangkala Bapak Ibu Saudara, kita pun dalam percakapan sehari-hari tanpa sadar menggunakan kata, menggunakan diksi, menggunakan bahasa yang memecah belah. Dalam ketikan kita di media sosial misalnya, dalam bahasa yang kita sampaikan kepada orang, dalam pola pikir kita, dan seterusnya yang kita ucapkan melalui kata-kata. Nah seringkali Bapak Ibu Saudara, konflik dan perpecahan itu terjadi melalui itu. Bahasa yang kita gunakan, kata yang kita gunakan, memecah belah. Maka apa yang kemudian menjadi pesan Pentakosta pada hari ini, bahwa seluruh keberadaan kita Bapak Ibu Saudara, haruslah seluruh keberadaan yang menyatakan kemuliaan Allah. Artinya Bapak Ibu Saudara, pun dari kata-kata kita, kemuliaan Allah itu nampak, karya Allah itu nampak. Itulah yang terjadi ketika Pentakosta Bapak Ibu Saudara. Di masa Pentakosta, Roh Kudus tampil dalam bentuk apa Bapak Ibu? Lidah api. Kenapa sebutannya lidah api? Lidah di sini Bapak Ibu Saudara adalah menggunakan kata Yunani yang diterjemahkan sebagai bahasa. Jadi rupanya sebenarnya dari awal mau diberikan clue. Para rasul, murid-murid pada saat itu diberikan penyertaan Roh Kudus dengan ditransformasi kata-kata mereka, bahasa yang mereka gunakan. Sehingga apa? Para rasul dan murid-murid ini Bapak Ibu Saudara bisa menggunakan bahasa itu untuk kemuliaan nama Allah. Mereka menyampaikan karya Tuhan dalam berbagai bahasa. Ini orang-orang Galilea Bapak Ibu Saudara. Maka kemudian respon orang pada masa itu kan, bukannya mereka orang Galilea. Kenapa disebut spesifik orang Galilea? Karena Galilea itu daerah pinggiran Bapak Ibu Saudara. Orang-orangnya nggak terdidik. Jadi mana mungkin mereka bisa bahasa-bahasa asing. Ini orang-orang yang nggak terdidik, ini daerah terpencil. Maka disebut oleh orang-orang yang mendengar pada masa itu, mereka kan orang Galilea. Untuk menunjukkan apa? Ini nggak mungkin mereka berbicara seperti itu. Tetapi karya Roh Kudus Bapak Ibu Saudara mentransformasi itu. Kata-kata mereka dikuasai oleh Allah, dikuasai oleh Roh Kudus sehingga mereka bisa menyampaikan kata-kata yang memuliakan nama Allah. Kalau kita bicara Roh Kudus yang menyatukan Bapak Ibu Saudara, maka kita mau menghayati karya Roh Kudus yang menyatukan kita dimulai dari apa Bapak Ibu Saudara? Dimulai dari ucapan, kata-kata kita. Seringkali Bapak Ibu Saudara secara sadar atau tidak sadar, kata-kata kita melukai orang lain. Betul nggak Bapak Ibu? Betul. Tulisan kita di medsos misalnya melukai orang lain. Dan dari situlah Bapak Ibu Saudara benih-benih perpecahan. Gitu ya. Mungkin Bapak Ibu bisa berkata gitu, Mas maksud saya baik kok gitu ya. Maksud saya baik. Tapi belum tentu diterima dengan baik. Saya pernah mengalami sendiri Bapak Ibu Saudara. Jadi saya ditegur gitu ya. Bukan, ada pendeta menyampaikan teguran dari saya kepada saya gitu ya. Saya khotbah di suatu gereja. Waktu itu saya ilustrasinya tentang telat hadir di ruang ibadah. Ini gereja lain ya Bapak Ibu, bukan GKJ Joglo ya. Jadi sampaikan. Kadang baru firman, udah baru datang tuh mau firman baru datang. Rupanya Bapak Ibu Saudara, di situ ada anak multimedia, dia dari bawah moto sekolah minggu datang. Lalu pendetanya lapor ke saya, Mas mohon maaf ya ini ada anak multimedia aku nangis-nangis gitu. Nangis-nangis kenapa? Karena merasa disindir dari mimbar. Padahal saya tidak bermaksud untuk menyindir.
Kadangkala ya Bapak Ibu Saudara, kita nggak niat aja, orang bisa terluka dengan kata kita. Betul nggak? Kadang kita maksudnya baik, maksudnya nggak seperti itu. Tetapi kemudian ditangkap oleh orang lain sebagai sesuatu yang menyakiti. Dan itu sering kita alami ya Bapak Ibu Saudara gitu ya. Misalnya kita baru ketemu orang, ih sekarang sehat ya. Gitu. Tahu ya maknanya ya Bapak Ibu ya. Tahu ya. Kebetulan saya lagi sering dibilang itu berapa. Ih sehat ya gitu ya. Tapi sehatnya tuh beda gitu loh Bapak Ibu. Saya nggak tahu apa maksudnya ya. Gitu. Sehat ya gitu ya. Padahal maksudnya berat badannya nambah, naik gitu ya. Bentar, berarti Bapak Ibu mau bilang gitu ke saya ya? Ya kan? Sehat ya gitu ya. Lalu kemudian kita menangkapnya kalau kita nggak siap, Bapak Ibu bisa tersinggung tidak? Bisa. Orang bisa bilang sekarang ada istilah yang populer tuh body shaming. Kita menyakiti orang lain karena mengomentari sesuatu tentang fisik mereka. Mungkin kita perlu ubah bahasanya ya, mungkin dalam momen yang privat gitu ya. Saya tahu yang menyampaikan itu maksudnya baik ya, supaya mungkin agak diturunkan atau ditambah berat badannya misalnya. Tapi mungkin lokasi menyampaikan ya Bapak Ibu ya, itu ngaruh juga ya. Misalnya lagi rame habis ibadah, ih sekarang sehat ya gitu. Malu gak Bapak Ibu? Malu. Mungkin sampaikan privat gitu kali ya, mungkin itu sebagai masukan yang baik. Ini saya nggak bicara saya ya Bapak Ibu, nih contoh aja. Contoh. Lalu hal lain Bapak Ibu Saudara, seperti kalau kita lagi kangen sama saudara sepersekutuan kita gitu ya, lagi kangen, akhirnya dia muncul ke gereja tuh sering juga ya, tumben ke gereja gitu. Itu kalau saya jadi orang yang begitu, what sih gitu. Mungkin maksudnya baik, kangen ya, kangen, udah lama gak ketemu. Tapi mungkin kita bisa pilih diksi atau kata yang lebih pas ya. Lebih pas sehingga orang itu tidak terasa, gue udah ke gereja, masih dibeginiin depan orang gitu ya. Lalu kemudian akhirnya menyakiti. Dan hal lainnya, dan lainnya. Kadangkala di persekutuan hal-hal yang seperti ini Bapak Ibu Saudara, yang membuat kita saling terluka. Kalau kita udah saling terluka itu udah sulit dalam persekutuan. Dan kadangkala luka-luka itu menolak untuk kita selesaikan. Kita menghindar Bapak Ibu Saudara. Gimana caranya kalau di joglo misalnya Bapak Ibu, biasanya menghindarnya putar arah tuh. Kalau udah itu dia berkonflik begini, tiba-tiba putar balik set gitu. Ada di WC orang yang kita nggak suka, ibu A gitu ya, kita mau ini ibu-ibu juga baru keluar dari WC gitu, set, ada ibu itu, pindah ke lantai 4 WC-nya gitu. Supaya apa? Supaya nggak ketemu sama ibu ini gitu. Karena apa? Ada luka yang sesederhana dimulai dari kata-kata, dari ucapan, dari teks yang kita sampaikan. Maka hari ini kita mau bersama-sama berefleksi Bapak Ibu dan memohon ampun kepada Allah. Jangan-jangan dalam kata-kata kita yang kita sampaikan, kita melukai anak-anak kita. Kita melukai suami atau istri kita. Kita melukai saudara sepersekutuan kita. Kita melukai orang-orang lain. Seraya kita memohon tuntunan Roh Kudus. Supaya kata-kata kita tidak menjadi kutuk, tetapi menjadi berkat. Buat semua orang. Dan seraya kita memohon penguatan Allah, agar apapun yang kita ucapkan, supaya mendatangkan berkat bagi orang lain. Maka ada satu lagu itu kan Bapak Ibu ya. Tuhanku bila hati kawanku terluka oleh tingkah ujarku, dan kehendakku jadi panduku, ampunilah. Kita pujikan sekali lagi ya, kita tutup ya. Tuhan, ku bila hati kawanku terluka oleh tingkah ujarku, dan kehendakku jadi panduku, ampunilah.
Semoga Roh Kudus memakai bahasa, kata, pikiran kita untuk menyatakan damai sejahtera, supaya ucapan kita mendatangkan berkat bagi orang lain. Amin Bapak Ibu Saudara. Amin. Mari kita bersatu dalam doa. Ya Tuhan kami yang Maha Kudus, tertegun kami atas kebaikan-Mu ya Allah, yang menyapa kami di dalam Roh-Mu yang memampukan dan menuntun kami untuk hidup sebaik-baiknya sebagai murid-Mu ya Allah, untuk menaati Engkau dalam seluruh laku kehidupan kami. Kami berterima kasih ya Tuhan. Pada hari ini kami diingatkan bahwa Engkau dalam Roh-Mu yang kudus senantiasa berkarya untuk menyatukan kami, umat Tuhan, murid-murid Tuhan yang berbeda-beda ini ya Tuhan. Tidak meniadakan perbedaan di antara kami, tetapi merayakan perbedaan itu di dalam ikatan yang menyatukan. Karena kami adalah sama-sama anak-anak-Mu ya Allah. Kami sama-sama dipanggil untuk mewujud nyatakan karya-Mu di kehidupan kami sehari-hari. Di saat yang sama kami juga tertegun dan mengingat bahwa seringkali ya Tuhan, kami bukan menjadi orang-orang yang menyatukan, memelihara persaudaraan, tetapi kami menjadi orang-orang yang memecah belah, orang-orang yang justru menghadirkan ketidaknyamanan di dalam hati saudara-saudara kami yang lain. Itu semua dimulai dari kata-kata kami ya Tuhan, dari bahasa yang kami pakai yang mungkin menyakiti orang lain. Kami berdoa Engkau mengampuni kami, Engkau mengubahkan hidup kami. Karena tutur kata kami, karena pikiran kami, karena perbuatan kami yang mungkin menyakiti orang lain. Tuntunlah kami ya Tuhan untuk menggunakan seluruh keberadaan kami untuk memuliakan nama-Mu, untuk mendatangkan kesatuan bukan perpecahan, untuk mendatangkan berkat bukan kutuk dan ketidaknyamanan di dalam hati saudara-saudara kami. Kami adalah manusia yang lemah dan penuh keterbatasan. Oleh sebab itu tuntunlah kami ya Tuhan. Ampunilah kami jika di dalam tutur kata kami, di dalam tingkah ujar kami menyakiti sesama kami. Kiranya Engkau memulihkan hati mereka, kiranya Engkau menguatkan mereka, dan ajar kami pula untuk mengampuni ya Tuhan. Jika di dalam hidup keseharian kami terluka karena tingkah ujar orang lain. Ajar kami untuk mengampuni sebagaimana Engkau mendatangkan pengampunan atas dunia. Demikianlah ya Tuhan, sembah sujud dan syukur kami. Kiranya hikmat dan rahmat-Mu saja ya Allah, yang menjadi penuntun kehidupan kami, yang merubah kami menjadi anak-anak-Mu yang taat sedia dan setia, dan merubah kami ya Tuhan di dalam kata-kata, perilaku, perbuatan kami, agar segala sesuatunya sesuai dan seturut dengan kehendak-Mu. Tolonglah kami ya Tuhan, umat-Mu ini yang penuh dengan keterbatasan ini. Ajar kami untuk mendatangkan berkat dimanapun kami berada, melalui perbuatan kami, melalui pikiran kami, dan juga melalui kata-kata kami. Di dalam Kristus, Sang Penebus, kami menutup doa ini dengan doa yang Engkau ajarkan kepada kami. Bapa kami yang ada di sorga, dikuduskanlah nama-Mu. Datanglah ya Roh Kudus, enak-enakmu di bumi seperti di roh. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah bawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Karena Engkaulah yang empunya kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Saudara-saudara, kita akan mendengarkan persembahan pujian dari Paduan Suara Wilayah 3 dan Panitia.
dengan lagu berjudul Datanglah Tuhan. Saya persilahkan. Terima kasih atas persembahan pujiannya. Kemuliaan hanya bagi Allah Sang Raja Gereja. Kami undang umat untuk bangkit berdiri. Bersama dengan gereja-gereja di dunia dalam sejarah penyelamatan Allah sejak zaman para rasul, marilah kita menyegarkan iman dengan mengucapkan pengakuan iman rasuli bersama-sama.
Aku percaya kepada Allah Bapa yang Maha Kuasa, Khalik langit dan bumi, dan kepada Yesus Kristus, anaknya yang tunggal Tuhan kita, yang dikandung dari Roh Kudus, lahir dari anak darah Maria, yang menderita di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati dan dikuburkan, turun ke dalam kerajaan maut. Pada hari yang ketiga, bangkit pula dari antara orang mati, naik ke sorga, duduk di sebelah kanan Allah, Bapa yang Maha Kuasa, dan akan datang dari sana untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Aku percaya kepada Roh Kudus, gereja yang kudus dan am, persekutuan orang kudus, pengampunan dosa, bangkitan daging, dan hidup yang kekal. Umat dimohon untuk tetap berdiri. Saudara-saudara yang dikasihi Tuhan, hiduplah senantiasa dalam kesatuan sebagai tubuh Kristus dan arahkanlah hatimu kepada Tuhan. Jadilah saksi Kristus. Kami siap menjadi saksi bagi Kristus. Terpujilah Tuhan Allah kita. Kini dan selamanya. Saudara-saudara, pulanglah dalam kehidupan keseharian saudara. Kerjakanlah panggilan saudara apapun yang Ia anugerahkan kepada saudara. Dan kiranya Roh-Nya yang Maha Kudus akan menuntun saudara untuk memelihara kesatuan dimanapun saudara berada. Dan terimalah berkat Tuhan yang menyertaimu. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajah-Nya dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera. Amin. Kepadamu puji-pujian, pada syukur dan segala kemuliaan.
Shalom jemaat yang dikasihi Tuhan. Bapak Ibu, sebagai ucapan syukur dengan semangat yang guyup kita sebagai satu saudara seiman, kami dari panitia mengundang Bapak Ibu semua untuk menikmati berkat Tuhan melalui perjamuan kasih yang ada di ruang GSP, dan juga ada beberapa makanan yang sudah disiapkan, makanan dan minuman yang sudah disiapkan oleh panitia. Selain itu kita ada acara apa lagi, Bu? Ya, selain makan makanan tradisional juga minuman, Bapak Ibu di depan sudah ada stand basar ya, silakan diborong karena ada berbagai macam barang, makanan, minuman, dan yang buah-buahan penting ya. Jangan lupa diborong gitu ya Mbak Lisa ya. Jadi ada buah-buahan yang mungkin jarang Iya. ibu-ibu temui ya, ada matoa, ada manggis, dan juga ada tempe hasil produksi dari Jemaat GKJ Joglo. Iya Mbak Mari Lisa. Bapak Ibu kita sama-sama Mari ke ruang Bapak sebelah. Ibu kita dukung acara Rio